warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena atas perjuangannya kita dapat, dan para sahabat kita dapat merasakan Islam sampai sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, saya Ayu Putri Rahmawati, NIM 043 dari kelas B4MD akan menyampaikan sedikit tentang ikhlas dalam beribadah. Dalam arti yang sering kita ketahui, bahwa ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun dan apapun. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perihal ibadah misalnya, seperti yang telah dijelaskan pada surat Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatal jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan sikap riya atau ingin dipuji oleh orang lain. Hal tersebutlah yang menjadikan ibadah kita menjadi tidak diterima oleh Allah, karena kita niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang. Keikhlasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalani ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan adalah ketulusan hati dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi atau pujian dari orang lain. Allah juga menerangkan dalam surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Dalam ayat ini, Nabi Muhammad diperintahkan agar mengatakan bahwa sesungguhnya sholatnya, ibadahnya, serta semua pekerjaan yang dilakukan hidup dan matinya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam ini, yang tidak ada sekutunya. Itulah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengikuti dan mematuhi semua perintah dan menjauhi larangannya. Semua pekerjaan sholat dan ibadah lainnya harus dilakukan dengan ikhlas, tekun, sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seseorang muslim harus yakin kepada kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan hidup dan mati seseorang. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim gak perlu takut mati dalam berjihad di jalan Allah, dan gak perlu hilang kedudukan dalam menyampaikan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, pada ayat ini juga diterangkan bahwa semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri, dan orang yang berbuat dosa atau apapun itu akan ditanggung sendiri oleh orang tersebut.
karena dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain. Itu adalah urusan mereka masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berulang-ulang disebutkan dalam Islam, dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas adalah suatu sikap berlepas diri atas segala amalan yang telah dilakukan. Setiap amalan yang kita lakukan tanpa rasa ikhlas ibarat musafir yang membawa perbekalan berupa pasir. Maknanya, perbekalan tersebut itu nggak akan ada gunanya dan hanya memberatkan musafir itu. Ada banyak bentuk ikhlas dalam setiap kehidupan, yaitu 1. Ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Surat Al-Baniyah ayat 5. Ayat tersebut menerangkan bahwa seorang muslim itu harus berlaku ikhlas dalam beragama, menjalankan ibadah bukan karena butuh, melainkan karena kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita beribadah karena rasa butuh, maka tandanya kita benar-benar mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sementara kalau kita beribadah karena kewajiban, itu belum tentu kita bisa melakukan sepenuh hati. Karenanya, mari merefleksikan diri tentang bagaimana ibadah kita selama ini. Sikap ikhlas sangat penting dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi saat mendapatkan musibah. Dengan memiliki sifat ikhlas, maka kita tidak akan mudah mengeluh dan protes kepada Allah atas keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu gimana sih caranya biar kita beribadahnya itu bisa ikhlas karena Allah? Nah, untuk cara agar kita bisa mencapai rasa ikhlas itu adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, dan semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan munculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita, di dalam hati kita, karena kita tidak akan berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita, berada di hati kita, dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah, dengan cara begitu, kita akan dapat mencapai rasa keikhlasan itu. Dan kita nggak boleh sampai lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas, lahir dan batin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap bisa menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan ibadah kita akan diterima oleh Allah, dan yang pastinya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan jangan lupa juga untuk selalu memohon, berdoa kepada Allah agar diberikan rasa ikhlas lahir dan batin dalam beribadah, karena hati manusia sangat mudah terpengaruh dengan godaan duniawi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran, bisa paham akan sedikit mengenai ikhlas dalam beribadah. Sebelumnya saya juga meminta maaf jika ada salah-salah kata ataupun
mungkin kurang tepat dalam berkata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.